Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang halal. Kembali lagi di Film Story. Kali ini Film Story akan membawakan alur cerita horor dari Malaysia yang berjudul Film garapan Rasyidin ini berkisah tentang ajaran sesat yang mengatasnamakan Islam. Fenomena penyelewengan agama kian mudah terjadi dengan iming-iming ibadah mudah, pahala melimpah. Hanya dengan bermodalkan sakit hati, pria ini bersekongkol dengan iblis dengan harapan mendapatkan kekuasaan dan kejayaan. Pemuda satu kampung berbondong-bondong mengikuti aliran sesat itu hingga seluruh desa tertimpa huru-hara dan berikut alur ceritanya. Tok Adi adalah tetua desa yang disegani warga karena akhlak yang baik lagi rajin ibadah. Malam itu Tok Adi tengah sembahyang di rumahnya, sementara para pemuda tengah melakukan ritual sesat dan berbusana islami. Iblis yang mendiami gubuk di tengah hutan merasakan kekuatan iman Tok Adi yang bisa menyingkirkan kesesatan di hati manusia. Iblis itu tak runtuh membisikkan kecemasan di dalam hati Tok Adi dan film pun dimulai. Pagi itu warga desa sudah digegerkan dengan kejadian hilangnya anak Pak Abu yang bernama Kamil. Tok Adi bergegas menyambangi hutan di sebelah desa untuk membantu proses pencarian anak hilang itu. Pak Abu tampak sangat panik menceritakan kronologis menghilangnya Kamil. Ia mengaku sibuk memancing dan tidak memperhatikan kemana Kamil pergi. Saat hendak pulang, putra Pak Abu tak ditemukan di sekitaran sungai. Merasa kelimpungan atas menghilangnya Kamil, Pak Abu terus mencari hingga area hilir sungai itu. Tak berselang lama, pria alim dengan mengenakan gamis dan sorban muncul di hadapan warga. Laju Cak Samsudin mamang ini. Pria bernama Ustadz Jebat itu tampak tenang dan murah senyum. Ia berdoa pada Tuhan, lantas memanggil Kamil dari arah berlawanan. Ia berkata, jika Kamil sedang tertidur di belakang pohon bambu yang dipenuhi semak belukar. Pak Abu langsung berlari mendekati putranya yang tak sadarkan diri. Ia sangat berterima kasih pada Jebat yang menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menemukan Kamil. Jebat berkata, jika di hutan banyak iblis dan salah satu di antaranya suka menyulik anak. Pak Abu langsung lari membawa Kamil pulang ke rumah, sementara warga desa lainnya ikut pulang. Tok Adi tampak senang dan sumringah melihat warga desa yang rukun dan saling menolong. Terlebih lagi, kedatangan Jebat di desa itu membawa solusi bagi setiap permasalahan yang datang. Hingga suatu ketika, gadis cantik anak saudagar kaya bernama Jamilah mengalami kesurupan di rumahnya. Tok Adi kembali dipanggil untuk mengatasi permasalahan itu. Setelah dijemput pihak keluarga, Tok Adi bergegas memeriksa kondisi Jamilah yang terus menggerang tanpa henti. Iblis di dalam tubuh Jamilah mengancam akan membunuh semua orang yang mengusik dirinya dari tugas tuannya. Tok Adi membacakan doa diikuti warga yang menyaksikannya. Belum selesai membaca doa, Jebat kembali muncul secara tiba-tiba. Pria alim itu berpenampilan bak santri lengkap dengan peci dan sorban di pundaknya. Nah, Cak Gus Samsudin yan mamang ini. Tanpa basa-basi, Jebat berhasil mengeluarkan iblis yang mengganggu Jamilah dan meminta keluarga untuk membawa Jamilah ke dalam kamar. Pak Samad, ayah Jamilah, sangat berterima kasih pada Jebat dan hendak memberikan sejumlah uang. Dengan sopan, pria itu menolak bayaran sepeser pun dan langsung melangkahkan pergi. Hanif, keponakan Tok Adi, tampak kagum dengan Jebat yang berperangai santun, lagi dermawan dan suka menolong. Kemampuan Jebat dalam menolong permasalahan di desa itu sontak menjadi bahan pembicaraan warga. Tok Adi, Ma'rus, Hanif dan Yunus semua memuji perkara baik yang dilakukan Jebat itu. Hingga malam harinya, Hanif menetapkan hati untuk bergabung ke pengajian Ustadz Jebat. Pemuda desa itu tak segan memuji kehebatan Jebat yang mampu mengalahkan iblis di desa mereka hingga gangguan jadi kian mereda. Ustadz Jebat memberikan nasihat pada para pengikut barunya agar tidak congkak dan menceritakan kehebatannya itu pada orang banyak. Ia berkata, semua kemampuan yang dimiliki semata pemberian Tuhan dan menjadi orang pilihan
kalian. Sebelumnya, Toadi selalu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan iblis. Ustadz Jebat menuturkan bahwa tak semua iblis bisa ditangani oleh satu orang saja. Sebagai orang terpilih, Jebat berkata, jika penghuni alam gaib dan alam manusia semua tunduk padanya. Sebelum mengakhiri pengajian itu, Jebat mengundang Hanif dan 3 pemuda lainnya untuk bergabung ke majelis khusus malam Jumat pekan depan. Dalam majelis itu akan dilakukan serangkaian amalan yang bisa menaikkan derajat keislaman mereka semua. Dari 4 pemuda itu akan diseleksi satu yang terbaik yang akan mewarisi martabat Ustadz Jebat sebagai orang terpilih dan terkuat di muka bumi. Selepas kajian, Hanif berjalan cepat pulang ke rumahnya. Toadi yang melihat keponakannya pulang malam itu tanya kemana saja pergi Hanif karena tak biasanya pulang selarut itu. Apalagi Hanif tidak terlihat di masjid mengaji bersama pemuda kampung lainnya. Hanif justru berbohong dan mengatakan pergi main bersama teman-teman yang lain. Toadi bertanya mengapa Hanif belakangan ini sering begadang dan tidur lewat tengah malam. Ternyata Hanif merasa rindu pada mendiang ayahnya yang telah lama mati. Serindu ke ayah. Pagi harinya, Ustadz Jebat tak sengaja berjumpa Jamilah sang pujaan hati yang sedang sarapan di kedai soto Syahri. Ia langsung menyapa kembang desa itu dan dibalas dengan senyuman manja. Seketika, Jebat teringat kejadian masa lalu saat dirinya masih miskin dulu. Kala itu, Jamilah bersikap arogan dan congkak, bahkan mengusirnya pergi dari hadapan. Namun, setelah Jebat berilmu, kini Jamilah menatapnya bak pangeran penyelamat. Gadis cantik itu mengaku bahwa kembali sehat setelah iblis yang mengganggunya pergi berkat bantuan dari si Jebat. Setelah Jamilah pergi, tampak watak Ustadz gadungan itu yang berambisi untuk mendapatkan cinta Jamilah. Takkan lepaskan kau. Di waktu yang sama, Toadi sibuk merawat ternak kambingnya hingga Pak Slamet datang menghampiri. Sembari memberi pakan ternaknya, Toadi mengeluhkan sikap Hanif yang semakin hari kian mencurigakan. Selain sering pulang larut malam, Hanif juga jarang keluar kamar di siang hari. Sore harinya, Hanif bertemu dengan 3 teman seperguruannya, yaitu Firman, Faiz, dan Narto. Mereka sudah siap untuk datang ke majelis Ustadz Jebat, sementara si Hanif malah datang terlambat. Setelah berganti pakaian, mereka bergegas pergi ke padepokan Ustadz Jebat. Samar-samar, Yunus sepupu Hanif mendengarkan pembicaraan mereka itu. Sesampainya di padepokan, Jebat kembali memperingatkan agar 4 pemuda itu merahasiakan pertemuan mereka. Ia berdalih hanya Allah saja yang boleh mengetahui semua amal kebaikan mereka. Majelis sore itu dimulai dengan berbagai macam nasihat agar pengikut Jebat mau mengorbankan diri demi kehidupan di akhirat yang lebih baik. Kalau dah dekat-dekat tu, InsyaAllah. Di waktu yang sama, Ma'rus berkata kepada Toadi jika Hanif baru saja pergi keluar entah kemana. Toadi semakin khawatir dengan tingkah keponakannya yang hanya sibuk main hingga lupa waktu mengunjungi masjid. Firasat Toadi yang sangat kuat membawanya pada ikhtiar meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang sama, Hanif bersama pengikut Jebat melakukan ritual mengelilingi pohon bertuliskan Allah sembari membaca zikir. Selesai berkeliling cukup lama, Jebat mengakhiri ritual itu dan berkata jika mereka telah usai melaksanakan ibadah haji. Ajaran sesat Jebat mengatakan bahwa ibadah dalam Islam sangatlah mudah, hanya dengan mengelilingi benda yang bertuliskan Allah setara dengan menunaikan ibadah haji. Ia bahkan berkata tak perlu pergi jauh ke Mekah hingga merogoh kocek dalam untuk berhaji. Setiap malam mereka bisa melakukan ibadah itu untuk menaikkan martabat sebagai manusia pilihan Tuhan. Di waktu yang sama, perasaan Toadi sangat tak menentu, gundah dan gelisah. Seketika itu, iblis mengerikan muncul dan mengancam Toadi agar tidak ikut campur. Toadi membaca doa dan mengusir iblis itu agar menyingkir dari hadapannya. Meski sudah menghilang, suara iblis itu masih terdengar mengancam Toadi akan menyesatkan semua warga kampung jika Toadi terus menghalau rencananya. Setelah ritual malam, Jebat memberikan makan iblis itu dengan sesajen. Iblis itu juga minum darah dari jemari tangan Jebat. Ia mengadukan bahwa Toadi adalah ancaman bagi kejayaan sekte Jebat. Sementara itu, Hanif mulai menghafalkan jampa mantra yang diajarkan Jebat untuk dibaca berulang kali setiap malamnya.
kepadanya. Jebat murka mendapat aduan dari si iblis terkait Toadi yang mencoba mengacaukan ritual sesatnya. Ia membuka peti kayu di kamarnya yang selalu terisi uang lembaran tanpa perlu lelah bekerja. Adegan kembali ke masa lalu ketika iblis menggoda Jebat untuk menjadi sesat. Kala itu Jebat hidup miskin, terutama setelah ayahnya meninggal dunia. Ayah Jebat yang merupakan dukun itu mewariskan iblis pesugihan yang bisa mengabulkan semua permintaan. Iblis itu membuat hati Jebat resah dan gelisah. Terlebih lagi, cintanya pada Jamilah ditolak mentah-mentah. Jebat menangis teringat dengan sikap Jamilah yang risih padanya, sampai tega meludahinya. Iblis itu terus menggoda dengan janji memberikan kekayaan serta kejayaan dengan cara mudah dan instan. Jebat mulai menjalankan ambisinya untuk menjadi kaya dan menyesatkan banyak orang. Semakin banyak orang yang berhasil menjadi pengikutnya, maka iblis itu menuntaskan janjinya memberi kekayaan yang tiada pernah habis selama Jebat masih hidup di dunia. Saat mata terbuka dari tidurnya, Jebat bisa dengan mudah menikmati kekayaannya dari sekotak kayu tanpa perlu bekerja siang dan malam. Pagi harinya, Toadi membangunkan Hanif untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Pemuda itu justru masih tertidur dengan pulasnya. Ia berkata jika dirinya sudah setara dengan martabat seorang rasul dan tak perlu beribadah lagi. Dengan tidur lelap, Hanif bisa berjumpa dan bercengkrama dengan Tuhannya. Tidur adalah ibadah mulia untuk Hanif karena bisa selalu dekat dengan Tuhan dan terjaga kesuciannya. Ma'rus sampai marah-marah melihat tingkah aneh putranya itu. Ia membawa Toadi untuk bergegas ke masjid dan meninggalkan Hanif sendirian di kamarnya. Di tempat lain, Jebat subuh-subuh menyelinap masuk rumah Jamilah, mengetuk pintu kamar gadis itu. Hanya dengan sekali tiup, gadis itu hilang kesadaran dan melayani Jebat untuk berbuat zina. Asli Ustadz cabul memang ini. Siang harinya, Jebat kembali bertemu dengan Hanif, Firman, Faiz, dan Narto. 4 pengikut setianya itu selalu menuruti permintaan gila Jebat, termasuk mengorbankan nyawa diri sendiri. Saat itu, Jebat meminta pengikutnya untuk persembahan tertinggi dengan ganti surga di akhirat. Ia hendak melakukan penyembelihan kurban seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Jebat meminta Hanif untuk mengorbankan diri sebagai korban dan akan berubah menjadi kambing ketika dipenggal nanti. Sontak saja Hanif ketakutan setengah mati, namun ia tak kuasa menolak permintaan gurunya itu. Jebat memberikan janji manis dan jaminan surga apabila Hanif bersedia dikorbankan. Malam harinya, ritual sesat kembali dihela di padepokan Ustadz Jebat. Toadi masih konsisten dengan ibadah sepertiga malam, meminta petunjuk kepada Allah terkait nasib keponakannya itu. Hingga saat fajar menyingsing, Jebat kembali berkunjung ke kamar Jamilah untuk menanamkan benih cintanya. Tak hanya pada Jamilah, Jebat juga mengundang gadis desa untuk digaulinya secara paksa. Di suatu pagi, Jamilah yang selalu dijumpai Jebat tiap subuh tak kunjung keluar dari kamarnya. Pak Samad dan istrinya khawatir melihat sikap anak gadisnya yang semakin malas. Jamilah justru membentak ayah ibunya dan kembali mengunci diri di kamar. Di tempat lain, Hanif bersama 3 teman lainnya berjalan kaki menuju ke rumah Jebat seperti biasanya. Yunus menghalangi sepupunya itu dan menasehatinya agar tidak mengikuti ajaran sesat Ustadz Jebat. Hanif sangat emosi mendengar tuduhan itu dan langsung memukuli sepupunya sendiri. Perkelahian itu membuat Yunus terluka parah hingga memuntahkan darah. Siangnya, Jamilah kembali kerasukan hingga berteriak histeris tak terkendali. Toadi berusaha mengusir iblis itu dari tubuh Jamilah, namun tak juga berhasil. Jebat merasakan jika iblisnya sedang dalam masalah besar. Ternyata Toadi mengunci tubuh iblis itu dan memaksanya untuk mengaku siapa tuannya. Iblis itu mengerang sembari berkata jika tuannya sangat menyukai Jamilah dan hendak membunuh siapapun yang berani mengusiknya. Jebat buru-buru datang ke rumah Jamilah dan mengusir iblis itu sebelum kedoknya terbongkar. Malam
harinya, Toadi dan Ma'rus melihat Hanif mengenakan jubah berjalan keluar dari rumah. Hanif berkata hendak mencari Tuhan agar bisa menjadi muslim sejati. Ia berkata dengan mengorbankan nyawa, Hanif bisa memasuki surga tanpa harus melewati titian Sirat. Hanif mengajak pamannya dengan membabi buta untuk ikut dengannya mengorbankan diri. Toadi sampai menampar pemuda itu dan membiarkannya pergi begitu saja. Kenora Senggan memang ini. Yunus pun membeberkan jika kesesatan itu berasal dari Ustadz gadungan si Jebat. Mereka bergegas pergi ke rumah Jebat untuk mencari keberadaan Hanif beserta teman-temannya. Saat ditemukan, leher Hanif sudah diletakkan di tempat eksekusi penyembelihan. Untungnya, Toadi bersama Yunus sigap melawan dan berhasil mengalahkan si Jebat. Mereka membawa Hanif kembali ke rumah untuk diruqyah. Di tempat lain, Jebat kalang kabut bersembunyi di kamar iblis karena sudah ketahuan warga kesesatannya. Iblis itu berkata akan mengalahkan Toadi dan keluarganya yang telah mencampuri urusan mereka. Seketika itu, iblis muncul di depan kamar Hanif hingga membuat Ma'rus berteriak ketakutan. Mereka membaca doa bersama untuk menghalau iblis itu masuk ke dalam kamar dan menghilang begitu saja. Malam berikutnya, Hanif berlari sempoyongan ke rumah Jebat untuk meminta maaf karena lari dalam ritual penyembelihan kurban. Hanif mengaku jika dikejar Toadi untuk kembali pulang dan menghalanginya ke tempat sesat itu lagi. Jebat memaksa Hanif untuk bersembunyi di rumah, sedangkan dirinya akan melawan Toadi. Hanif langsung lari masuk ke kamar iblis dan mengendap untuk mengambil jimat iblis. Seketika si iblis terbangun dan langsung menggigit lengan Hanif. Untungnya pria itu berhasil melepaskan diri dan membawa jimat sakral warisan nenek moyang Jebat. Hanif keluar menghampiri Toadi dan berkata jika dirinya menyadari kesesatan yang melekat di pikirannya, ia kembali ke jalan yang benar dan menjebak Jebat agar bisa mencuri jimat berisi mantra iblis. Setelah mendapatkan benda itu, mereka menguburkan di makam leluhur Jebat dan mendoakannya. Toadi menasehati Jebat agar untuk tidak mengikuti jalan sesat para leluhur yang masih percaya animisme dan dinamisme. Jebat terlihat tak ikhlas dan hendak menggali jimat itu lagi. Toadi dan Pak Samad membawa Jebat kembali ke rumahnya. Meski pria itu melangkah dengan sangat berat, tepat di tengah malam, tanah makam itu terbuka dengan sendirinya. Selang beberapa hari kemudian, Jebat melepaskan bendera hitam berlafazkan Allah yang dililitkan ke pohon. Di waktu yang sama, Jamilah mual hingga muntah-muntah seperti sedang hamil. Pak Samad sampai keheranan melihat Jamilah itu. Toadi yang bersantai di rumah mendapat telepon dari Pak Samad yang mengabarkan jika Jamilah sakit. Sementara itu, Jebat kembali menjadi pria miskin yang tak punya kekayaan sedikit pun. Ia kembali ke rumah dalam keadaan marah dan kecewa. Peti kayu yang semula berisi banyak uang kini hanya tersisa kain hitam kosong. Jebat kembali memanggil iblis itu untuk menolong dan menjadikannya kaya kembali. Ia berjalan keluar rumah dan menjadi bahan olokan warga seperti dulu kala. Pengikut setia Jebat menghampiri rumah Ustadz gadungan itu hingga diusir oleh Jebat yang kembali miskin. Sementara itu, pria itu menggerang dan menangisi nasib hidupnya yang pelik. Di waktu yang sama, Ma'rus baru selesai memeriksa Jamilah. Ia meyakinkan Pak Samad tengah mengandung dan ada bayi di dalam perutnya. Mendengar hal itu, Pak Samad bersikeras untuk menggugurkan anak Jamilah. Toadi meminta Pak Samad untuk lebih bersabar atas ujian yang menimpa keluarga mereka. Toadi kembali melaksanakan sholat malam untuk meminta petunjuk. Saat itu, Jebat kembali menggali kuburan dan menyimpan jimat pesugihan itu lagi. Jamilah menangis memanggil Jebat berulang kali hingga berlari mengunjungi rumah pria idamannya itu. Toadi turut merasakan kehadiran makhluk jahat di rumah Jebat dan membawa keluarganya untuk ikut dengannya. Di malam yang sangat gelap, Jamilah berlari ke pemakaman untuk mencari Jebat. Toadi bersama Hanif dan Yunus mengikuti langkah Jamilah hingga sampai di rumah Jebat. Hanif dan Yunus menyelinap masuk menyembunyikan ayat suci Al-Quran di bawah bantal kamar iblis. Sekembalinya Jebat ke rumah, ia memasang jimat di atas kelambu berharap iblis itu muncul lagi. Jamilah berlari menangisi Jebat dan memohon dengan sangat agar Jebat tidak meninggalkan dirinya. Pak Samad membawa Jamilah pulang, namun gadis itu terus memberontak. Jebat semakin murka hingga mendorong tubuh Pak Samad yang sudah tua renta. Toadi memperingatkan Jebat agar tidak mengundang kemurkaan Allah dengan menyembah setan.
Jebat kembali menyerang Toadi, sementara iblis yang datang kepanasan tidur di atas ranjang. Ia memanggil Jebat untuk menolongnya yang meniduri Al-Quran. Jebat turut merasakan sakit di kepalanya dan melepaskan Jamilah dari pelukannya. Pak Samad mengumandangkan azan di depan rumah Jebat. Di waktu yang sama, lampu minyak kamar iblis terjungkal ke lantai hingga membakar habis rumah panggung itu. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Setelah kejadian naas menimpa Jebat, kondisi desa semakin tentram dan damai. Toadi memberikan petuah pada Hanif dan Yunus agar senantiasa bersyukur agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang tamak. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat ke-20, kecintaan berlebihan seseorang terhadap harta menjadikan motivasi hidupnya semata untuk mengumpulkan harta, tidak peduli halal atau haram. Dia akan menjadi kikir dan tidak mau peduli pada sesama, perilaku yang menjuruskan Jebat ke jalan menuju neraka. Baik teman-teman, itulah alur cerita yang sudah kita bahas. Semoga kita semua terhindar dari segala kesesatan dan ketamakan dunia. Semoga bermanfaat dan diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.